Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nurniar, NIM 199.110. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kajian. Jadi untuk definisinya, kolagen merupakan benjolan yang berkembang secara perlahan, yang mana terbentuk karena penyumbatan dan juga pembengkakan dari kelenjar minyak di kelopak mata. Nah, kolagen ini bukan sebuah infeksi, tetapi awalnya itu muncul dengan benjolan yang kecil pada daerah kelopak mata, yang lama-kelamaan benjolan itu akan membesar seukuran biji kacang. Nah, untuk faktor resiko dari kalazion sendiri, terdapat beberapa penyakit yang dapat dikaitkan dengan kalazion ini. Yang pertama, kebersihan kelopak mata yang buruk, kemudian yang kedua dermatitis seborrheic, yang ketiga jerawat rosacea, yang keempat blefaritis kronis, yang kelima konsentrasi lipid darah tinggi, yang mana ini kemungkinan resiko dari peningkatan penyumbatan dari kelenjar sebaseus, yang keenam leishmaniasis, yang ketujuh tuberkulosis, yang kedelapan defisiensi imun, yang ke-9 infeksi virus, ke-10 karsinoma, dan yang ke-11 stres. Ini belum terbukti dan mekanisme yang digunakan untuk bertindak juga belum diketahui. Yang ke-12 yaitu trakoma, yang ke-13 adanya trauma kelopak mata, yang ke-14 yaitu pasca operasi kelopak mata, dan yang terakhir di mana kalazion itu dapat muncul secara spontan, kemudian menjadi hordeolum internal maupun eksternal. Untuk etiologinya dan juga patofisiologi, di mana kalazion ini disebabkan oleh peradangan dan penyumbatan kelenjar sebaseus dari kelopak mata. Sementara infeksi dapat menyebabkan peradangan atau obstruksi yang juga akan mengarah ke kalazion. Nah, kalazion ini merupakan lensi inflamasi yang terbentuk ketika produk pemecahan lipid itu bocor ke jaringan sekitarnya, sehingga akan memicu respon inflamasi dari granulomatosa. Nah, maka dari itu, kalazion juga sering disebut sebagai granuloma konjungtiva. Nah, kelenjar meibom ini tuh tertanam di lempeng tarsal kelopak mata. Maka dari itu, edema akibat penyumbatan kelenjar ini, yaitu kelenjar meibom, itu biasanya terdapat pada bagian konjungtiva kelopak mata. Selain itu, kalazion dapat membesar dan juga menembus lempeng tarsal ke bagian luar kelopak mata. Nah, kalazion yang disebabkan karena penyumbatan kelenjar Zeiss biasanya itu terletak di sepanjang tepi kelopak mata. Nah, untuk karakteristik dari kalazion sendiri, di mana kalazion ini merupakan radang steril dari granulomatus, di mana terdapat pembengkakan atau penyumbatan dari kelenjar meibom. Nah, kalazion sendiri lebih sering terdapat pada kelopak atas daripada kelopak mata bagian bawah, dikarenakan meningkatnya jumlah dan panjang kelenjar meibom yang ada pada kelopak mata atas. Nah, benjolan pada kalazion ini tidak sakit, kemudian berbatas tegas, tidak ada eritem atau kemarahan, tidak berfluktuasi, di mana pembengkakannya itu mengarah ke arah konjungtiva. Nah, kalazion yang besar sendiri itu bisa saja mengakibatkan penekanan pada kornea sehingga menyebabkan pasien mengalami astigmatismus. Nah, yang terakhir, kalazion itu sering pada orang dewasa dibanding dengan anak-anak dengan prevalensi usia antara usia 30 sampai 50 tahun. Nah, untuk histopatologinya, pada pemeriksaan histologis pada kalazion menunjukkan adanya reaksi granulomatosa kronis dengan banyak sel raksasa tipe tauton yang terisi lipid. Nah, di sini sudah terlihat ini adalah adanya inflamasi dari lipogranulomatosa, kemudian di sini ada giant cell. Nah, di sini juga terdapat adanya multinukleat giant cell. Nah, sel mononuklear termasuk limfosit ataupun makrofag juga dapat ditemukan di TB lesi dikarenakan proses ini merupakan proses inflamasi. Nah, jika terdapat adanya infeksi bakteri sekunder, maka bisa aja didapatkan adanya reaksi nekrotik akut dengan PMN. Nah, untuk pencegahan dari kalazion ini tidak ada strategi khusus untuk menghindari kalazion, tetapi dengan membersihkan mata, terutama kelopak mata secara teratur, dan menggunakan kompres hangat, itu juga memiliki beberapa efek terhadap pencegahan dari kalazion. Dan yang terakhir, ini merupakan integrasi dari saya, yaitu
Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesadaran. Di mana di sini Allah mengingatkan kita untuk selalu beramal saleh, saling menasihati agar selalu dalam kebenaran dan selalu bersabar agar tidak termasuk golongan orang yang dalam kerugian. Terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.